Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang HS, apa kabar sedulur Bang HS dimanapun Anda berada. Mia kayu manis yang menemani panjenengan. Apa kabar buat yang ada di 97.8 FM EMC Bang HS. Hai, yang ada di rumah, yang sedang dengerin radio. Kemudian juga yang ada di semua media sosial kami, yaitu di TikTok, YouTube, dan juga Instagram ataupun Facebook. Semuanya di Hasan Sabila Official EMC. Gitu ya Bang HS ya. Nah, iya, Hasan Sabila Official Store EMC gitu ya. Jadi mindsetnya nanti kita akan hadir dengan Hasan Sabila EMC seperti itu. Kita sapa dulu Bang AS dengan di sore kali ini yang sudah siap bersama kita semuanya yang akan kembali membahas tuntas mengenai sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Nah, yaitu peranan HbA1c terhadap saraf dan ginjal. Apa itu HbA1c? Dan kalau yang sudah paham biasanya ini hubungannya dengan diabetes nih Bang, dengan gula gitu ya. Bang HS apa kabar? Halo Mia, kabar baik juga. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah kita harus sehat Mia. Kuliah Bang AS pada malam hari ini yang mempunyai tema atau topik peranan HbA1c terhadap saraf dan ginjal. Kita mengenal apakah HbA1c Apa itu? itu untuk mengetahui seberapa banyak glukosa yang menempel pada hemoglobin atau Hb. Cara ngeceknya gimana ya Bang? Pak, Bu, Om, Le, ngecek itu HbA dalam kondisi normal 5,7% atau di bawahnya. Mulai meningkat atau mulai disebut pra-diabetes. Tadi kan normalnya 5,7. Nah ini naik dikit menjadi 6. Bisa 6,4, bisa 6,5. Itu disebut pra. Segera cepat diturunkan. Lebih dari itu, 6 ke atas, saya HbA1c-nya 7,5. Oke, itu sudah gagal ginjal. Secara langsung HbA1c itu petunjuk atau tanda-tanda yang terdapat pada sel darah merah. Untuk apa? Untuk mengukur rata-rata kadar gula dalam durasi waktu. Selang waktu 2-3 bulan untuk mengukur. Maka setiap 3 bulan sebaiknya ibu cek HbA1c. Kenapa? Karena HbA1c itu berkaitan erat dengan organ yang mengatur gula darah. Atau justru dia dapat terdampak jika gula darah itu tidak terkontrol. Jadi kalau kita berbicara tentang organ tubuh manusia, ya tubuh kita ya Pak ya. Tubuh kita itu kan ada jantung, ada ginjal. Yang erat hubungannya dengan HbA1c itu apa saja? Nah, Maka ditemukanlah ada 6. Ya, yang sangat berkaitan. baik. Apa saja itu Bang? 6 itu yang pertama adalah pankreas,
Secara pengertian dasar, pankreas itu adalah organ yang memproduksi insulin. Insulin itu tujuannya di dalam darah untuk menekan gula, Bu, yang tinggi agar turun. Mengatur gula darah, penurunan fungsi pankreas, dan dia dapat memicu diabetes yang yang ditandai dengan tingginya kadar HbA1c. Yang kedua, pembuluh darah dan jantung. Ya, organ yang berkaitan, Bu, ya. Pembuluh darah dan jantung. Kadar HbA1c yang tinggi akan merusak pembuluh darah. Meningkatnya resiko serangan jantung dan stroke. Yang ketiga, ada ginjal. Ginjal ini pengertiannya begini, ada glukosa tinggi atau gula tinggi gitu ya. Gula tinggi yang merusak pembuluh darah kecil ke ginjal. Ya, pembuluh darah kecil yang hubungannya ke ginjal, Bu. Yang menyebabkan gangguan fungsi ginjal jadi turun atau lemah. Kemudian yang keempat, mata. Mata ini kerusakan pada pembuluh darah pada retina akibat gula tinggi mudah terjadi pada mereka yang memiliki HbA1c. Yang kelima, hati. Hati ini kadar HbA1c tinggi berkaitan dengan penumpukan lemak pada organ hati. Nah, yang keenam, organ yang berkaitan dengan HbA1c, sumsum tulang. Karena sumsum tulang ini dia memproduksi sel darah merah, Pak. Yang mengandung apa? Hemoglobin atau Hb. Yang menjadi dasar pembentukan HbA1c. Oke, kemudian kalau tadi organ-organ yang yang berhubungan gitu ya Bang Es, kalau misalkan organ yang terdampak akibat HbA1c ini apa saja Bang Es? Satu, jelas pankreas. Dua, pembuluh darah, sudah saya jelaskan. Baik. Tiga, jantung. Jantung ini bisa bengkak. Empat, lambung, ginjal. Ini bisa terjadi gagal ginjal. 5, mata. Mata ini yang membuat orang jadi bisa kehilangan penglihatan. 7, hati. Sering terjadi bengkak. Baik. Pada tangan, pada kaki, dan pada perut. Terus kemudian tulang belakang, sehingga dia tidak kuat lagi untuk mengangkat badannya. Ya. Yang kesembilan, ada organ reproduksi pria, Pak. Libido lemah. Sama sekali tidak berfungsi akibat diabetes. Yang ke-10, kulit. Kulit muncul warna kehitam-hitaman atau dia luka berkoreng. Yang ke-11, gigi rontok habis. Wow. Yang ke-12, saraf. Ini dikenal dengan neuropati diabetik. Yang ke-13, otot. Semua terasa kaku atau justru sebaliknya otot menjadi lemas, tidak kuat untuk mengangkat badannya. Baik. 13, telinga berdenging. 15, tenggorokan. Tenggorokan apa? Haus terus, kering terus. Ini ada 15 yang saya dapatkan. Baik. Kemudian Bang, efeknya apa yang terjadi kalau misalkan organ-organ tadi kan terdampak ya Bang ya, dan efeknya yang terjadi dalam tubuh itu Bang, apa saja? Satu, ini dalam satu tubuh Pak ya, dalam satu tubuh pasti ada darah kental, kadar gula sulit turun. Nah. Di antara Bapak Ibu pasti ada ini.
stamina menjadi lemah, mata menjadi kabur, neuropati pada tangan, pada kaki, libido bagi pria turun atau lemas atau tidak berdaya. Yang ketujuh, gatal-gatal dan berkoreng tidak pernah sembuh. Tapi jangan khawatir karena pastinya Bang Es akan memberikan solusi. Bagaimana sih cara memperbaiki HbA1c Bang Es? Cara memperbaiki HbA1c. Nah, inilah yang akan saya ajarkan kepada Bapak dan Ibu. Kalau saya Pak ya, saya ini Hasan Sabilah, untuk menangani penderita diabetes, pasti saya akan membutuhkan menurunkan kadar gula, pasti. Yang kedua, memperbaiki pankreas. Yang ketiga, memperbaiki sistem pembuangan gula pada ginjal. Yang keempat, memperbaiki kerusakan fungsi hati. Yang kelima, memperbaiki kerusakan sel darah merah. Yang keenam, cara saya menaikkan HB dulu, Bu. Yang ketujuh, saya membersihkan pembuluh darah, meningkatkan sistem imun. Yang kesembilan, memperbaiki fungsi limpa. Nah, yang ke-10 ini mengkonsumsi racikan herbal Bang HS. Saya langsung aja deh Bang untuk dikasih resepnya gitu ya Bang ya, to the point biasanya gitu. Nutrisi yang saya butuhkan seperti protein, omega 3, zat besi, quercetin. Quercetin itu adalah perbaikan difungsikan untuk perbaikan jaringan kulit yang berkoreng tadi, Bu. Dan dia dapat membersihkan kotoran-kotoran pembuluh darah. Vitamin B12 itu juga ada di tumbuh-tumbuhan. Magnesium ini dibutuhkan untuk otot, vitamin B12 dibutuhkan untuk saraf, neuropati diabetik tadi. Asam amino, nah asam amino ini dia kehebatan nutrisi asam amino ini dia dapat memproduksi hormon dan enzim. Selanjutnya dia dapat meningkatkan imun. Ada kurkumin, ini yang warnanya kuning kurkumin. Ini biasanya di umbi-umbian. Nah, kurkumin ini dia tugasnya mampu melawan kerusakan sel dari radikal bebas. Resepnya ada di uwi, Bu. Uwi itu umbi. Uwi ungu. Ini ambil sedikit, ya, ambil kira-kira 10 cm Ibu parut. Kunir gombyo, Ibu ambil 10, itu juga Ibu parut. Loba ambil 1, ya. Itu juga diparut. Ginseng Ibu ambil 3, Ibu parut. Kentang ambil 3, Ibu parut. Semua umbi-umbian ini mampu untuk memperbaiki kerusakan HbA1c. Airnya nanti 6 gelas, sisakan 3 gelas. Nah ini kan kental itu Kak, ini kan lendir semua, kental. Ini diminumnya tidak harus 1 gelas diminum, ini dikit-dikit. Nah sisa 3 gelas tadi ini bisa kita minum untuk seminggu. Wow. Sekali buat tapi untuk seminggu gitu. Oke. Dikit-dikit kita minumnya ya. Nanti Baik. tinggal dihangatkan, dihangatkan, cuma hangat kuku Hangat aja. tidak sampai mendidih Ya. ya. Muncullah produk Bang AS. Dia plus. Nah, plusnya ini HbA1c, Bu. Diabetes yang Oke. bisa memperbaiki HbA1c, maka disebut Dia plus. Itu plusnya itu. Oke. Terima kasih Bang AS. Dan sekarang kita Q&A sebentar ya Bang ya. Boleh. Dari Kak Nezam, Bang kalau untuk saraf mata bisa nggak Bang?
Saraf mata punya kita namanya ENTA, Enta. nutrisi mata, ENTA. Aku bisa pakai Gcom yang kemarin, Bang. Bagus. Gcom kalau kombinasi ya? kalau saraf mata sudah mengganggu mata itu menjadi Tekanan bola gelap, mata tinggi. tekanan bola itu pakainya Gcom. Baik. Kemudian juga dari Kak Argadana. Bang, kalau diapan gimana fungsinya untuk apa, Bang? Diapan tuh diabetes pankreas, dia konsentrasinya kepada pankreas. Kalau yang ini dia konsentrasinya kepada HbA1c. Kemudian dari Kak Yakulte. Yakulte benar ya. Kalau lutut nekuk susah diturunkan, obatnya apa ya, Bang? Kalau lutut ditekuk sulit, ini bisa pada otot hamstring, otot yang di belakang paha. Atau memang sendi lutut itu bantalannya sudah tipis. Berarti kita gabungkan aja Kak ya. Ada piris dan ada yosik. Oke, piris dan yosik ya. Ada juga dari Kak Rosalina. Halo Kak Rosalina, Bang. Kalau obat untuk benturan benda keras apa ya? Oh, ada lebam mungkin ya. Terima kasih dari Ambon Manise. Itu berarti ada hubungannya yang jadi pada darah menjadi beku, ya. Berarti Blin sama Verti. Oke, kemudian dari Kak Aini, Bang, kalau untuk floaters gimana ya mata floaters? Nama produk kita Mulsi dan Mulsi? Enta. Mulsi dan Enta. Oke, gitu ya Kak ya. Dari Kak Saminten, Bang, kalau beli herbalnya diabetes, ada saya dari Sidoarjo. Ada dong. Kakak bisa langsung DM kami untuk kasih link nanti untuk pembelian produk kami yang ori ya. Jangan sampai nanti nyasar kemana-mana karena ada beberapa akun yang bukan milik kita ya. Bukan akunnya Bang HS. Jadi yang akunnya Bang HS yang milik kita nanti kakak bisa DM aja. Jadi saya jelaskan ya Kak ya. Sekarang sudah ada yang ngekor, yang buntuti, yang menamakan linknya itu Hasan Sabilah Official. Nah, kita nggak mau lah. Kenapa sih diikuti? Ini saya anggap liar. Ini bukan linknya Bang AS. Nah, muncullah yang baru Hasan Sabilah EMC itu nama radio. Ya, nama radio. EMC Official. Makanya Hasan Sabilah EMC Official. Linknya nanti di sana ya Kak ya. Dari Kak Caca, mata plus pandangan kabur, obatnya pakai apa ya, Bang? Alis. Baik, sedulur Bang Ayas dimanapun Anda berada, terima kasih sekali untuk kebersamaan panjenengan di siang kali ini. Dan jangan lupa untuk semua memfollow akun sosial media kami, semuanya Hasan Sabilah Official Store EMC ya, tentunya biar Anda tahu kalau misalkan kita upload video baru. Terima kasih Bang Haes. Mia Kayu Manis pamit, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.